Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 16 Agustus 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Kemarin kita tanggal 15 ya. Tiap hari kita rasanya cepat sekali, dari pagi ya, siang, sore, malam. Pergantian waktu sangat cepat. Demikian pula mari kita percepatan pula dengan sisi rohani kita, cinta kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Yesus. Kita linear paralel jalan dengan waktu. Dengan berjalannya waktu, tidak pernah mundur waktu. Demikian kehidupan rohani kita, jangan pernah mundur. Tapi kita mau maju di dalam Dia, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Maaf, saya kesel lagi kalau udah ngomong semangat. Puji Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya mau bertemakan antikristus. Karena memang sesuai tertulis dalam firman Tuhan. Nanti kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 2. Kita mau makin hari makin mengerti akan firman Tuhan. Makin hari kita mau dalami firman Tuhan, sehingga betul-betul kita tidak gagal paham, tapi makin jelas, makin paham, dan kami makin dalam dengan Tuhan, dan makin cinta sama Tuhan Yesus. Seperti dulu waktu kita mau berjumpa dengan istri kita, dulu kita pacaran kan, ya, tentunya kita mau saling berkenalan kan. Untuk menjadikan suami atau istri harus makin dalam kita kenal, ya, makin kita cintai, makin hari cinta itu akan timbul kalau suka ketemu, sehingga demikian kita makin mengerti karakter masing-masing. Demikian dengan Kristus, memiliki karakter yang sempurna Tuhan Yesus. Dia ajaib, dia sangat baik, sangat baik. Oleh itu mari kita mau makin dekat dengan Tuhan, alami pengalaman pribadi bersama Tuhan, sehingga kita dapat berkata, Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Saya mau sampaikan firman Tuhan antikristus dan mau menyanyi, Yesus jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Puji Tuhan. Yesus berkata padamu dengan suara manis merdu, marilah datang padaku. Yesus berseru. Amin. Haleluya. Dia kata, aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Akulah jalan dan pintu, akulah gembala, sungguh antar ke padang yang hijau, ke tempat teduh. Amin. Haleluya. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Lebarlah jalannya dunia yang menuju ke neraka, tapi sempitlah jalannya menuju surga. Amin. Haleluya. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepadaku, kepada Bapa, kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa aku. Itu Tuhan Yesus. Ya Tuhan punya
punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha kudus, nama Tuhan yang maha sempurna, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatku. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan, tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut kami Bapa, sucikan pikiran kami, hati kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, firman-Mu sempurna Bapa. Ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku, ampuni kekilafanku Bapa. Kuduskan hidup kami, layakkan Bapa. Biar kami melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, dan saya ucapkan selamat malam. Selamat kita bersyukur, selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada semua Bapak Ibu, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Haleluya, sukacita kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Kita ada di dalam kasih karunia-Nya. Tiap hari, setiap saat, kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Oleh itu mari kita makin hari makin cinta Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita sehat, Tuhan punya mau supaya hidup kita sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Sehingga demikian kita layak nanti masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu ada 3 hal yang saya mau sampaikan Bapak Ibu ya. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu kata Yesus kepadanya, akulah jalan yang pertama, dan kedua, dan kebenaran, ketiga, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Berarti satu-satunya jalan hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Satu-satunya jalan. Ya. Dan jalan ini akan membawa kepada suatu kebenaran. Dan kebenaran akan membawa kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu. Ada pepatah berkata yang lain, banyak jalan menuju ke Roma. Iya, di dalam dunia banyak jalan, saudara ya. Tapi ingat saudara, biarpun banyak jalan, tapi nama jalan itu satu. Seperti contoh rumah saya. Rumah saya contohnya misalnya nih, setiap Bapak Ibu, ya, rumah setiap kita pasti punya alamat. Tidak mungkin alamatnya jalan X, besok jalan Y, besok jalan Z, besok jalan A, berubah tiap hari. Tidak ada. Ya. Jalan kita pasti jalan A. Rumah saya jalan A. Ya. Jalan A. Nah, itu jalan pasti. Tapi satu. Gak mungkin jalan OAA. Ada bisa jalan B, bisa jalan C. Nggak jelas saudara. Ya. Itu di dunia saja jalannya jelas. Ya. Tetapi menuju rumah saya memang ya. Itu bisa jalan ke kiri, jalan ke kanan. Itu jalannya ya.
Tapi namanya sama juga seperti agama-agama lain mengenal nama dari agama A ya, misalnya contoh ya, nama Tuhan ini mungkin namanya ini ya. Tapi maksudnya menuju kepada Tuhan itu ya, satu Tuhan itu, kebenaran itu satu, seperti warna putih. Saudara, saya kasih contoh warna putih. Di mana-mana kita tanya di semua negara namanya warna putih ya, putih. Sudah nggak ada di Indonesia warna putih, terus mungkin di Amerika berubah jadi warna namanya hitam, atau di negara Jerman jadi merah, nggak jelas itu ya. Tidak demikian. Warna putih ya putih. Contoh lagi konkretnya, kita berasal dari papa mama yang satu. Nggak mungkin kita punya kepala berasal dari mama A, terus tangan kita dari mama B, kaki kita dari mama C. Nggak ada itu. Pasti dari orang tua yang satu. Bentuk tunggal. Arti saya itu mau sampaikan bentuk tunggal. Maka dikatakan Yesus satu-satunya jalan. Dia jalan ya menuju ke surga, itu nggak bisa banyak jalan, saudara. Nggak bisa, satu-satunya jalan. Seperti ke rumah saya, satu jalan. Caranya memang saudara bisa belok kiri, belok kanan ya. Tapi jalannya satu, Tuhan tuh satu. Ya, Tuhan tuh satu. Maka kita harus benar. Ya, menurut aturan yang benar, firman Tuhan. Ya, pasti arahnya tuh menuju ke rumah saya, satu jalan itu. Biarpun dari belok kiri kanan, dia menuju jalan itu. Sama dengan kepada Tuhan Yesus. Harus percaya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran hidup. Tanpa Tuhan tidak bisa kita sampai kepada Bapa di surga. Sedangkan Bapa di surga itu adalah Yesus sendiri. Ya, dalam Yohanes 10 ayat 30, kalau Bapak baca Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan itu adalah Bapa. Saat ini kita menyembah kepada Yesus saat ini sebagai Bapa. Waktu 2000 tahun yang lalu Yesus masih di dunia. Karena Yesus masih di dunia, itulah keilahian, kekuasaan, kebesaran Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Selagi di dunia dia memanggil nama Bapa. Sebetulnya sama itu, saudara. Itulah, kok bisa sama? Itulah keterbatasan logika kita. Tidak nyampe dengan apa? Cara Tuhan yang sempurna. Dengan keilahian Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tapi kita melangkah dengan iman. Kita katakan, wah benar Yesus, Engkau adalah Bapakku. Makanya Tuhan berkata kan dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapak satu. Contoh lagi, pada waktu Filipus dalam Yohanes pasal 14, Filipus kan suka tanya, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Saudara baca nih di selanjutnya, Yohanes pasal 14 ayat 8, saya mau baca. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Terus apa jawab Yesus di ayat ke-9? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Coba ini, dahsyat nggak Tuhan itu? Jadi jelas di sini firman, banyak ayat-ayat saudara menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Oleh karena itu, jangan sampai Bapak Ibu terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang mari kita baca. Ya, mari kita baca. Nanti saya lanjut lagi ya. 1 Yohanes pasal 2, kita puji Tuhan. Kita ikuti firman Tuhan yang kita rutin baca. Setiap malam kita baca perjanjian baru. Kalau pagi rutin baca perjanjian lama. Ini firman Tuhan, Alkitab, yang harus kita jalani, renungkan, kita cintai. Seperti kalau Bapak Ibu dulu masuk pacaran dengan suami istri, dulu masih status pacar, ada kirim surat, pasti surat itu dibaca tiap hari, bukti kangen. Sama dengan Bapak kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, selagi kita masih belum ketemu langsung dengan juru selamat kita, kita kangen dengan Bapak kita Yesus Kristus, kita harus baca Alkitab. Saya kangen dengan Bapak saya Yesus Kristus. Bapak kita Yesus sangat baik, yang memelihara hidup Bapak Ibu, yang memberkati kita semua. Bahkan yang menyediakan surga, kerajaan surga selama-lamanya. Jadi itu kita rindu harus baca firman Tuhan. Puji Tuhan, sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang tidak pernah absen saya. Rutin tiap pagi malam setiap hari 2 kali. Pagi baca firman Allah, perjanjian lama. Kalau malam baca perjanjian baru, rutin terus. Ini sudah sampai di surat 1 Yohanes pasal yang kedua, nanti besok lanjut pasal 3 dan seterusnya, sampai nanti baca kitab Yudas dan kitab yang terakhir kitab Wahyu.
Kalau sudah selesai kitab Wahyu, puji Tuhan. Apa Tuhan izinkan baca kembali, kita kupas kembali Injil Matius. Atau saya masih berdoa kepada Tuhan, atau saya sampaikan firman Tuhan. Kalau pagi perjanjian lama masih belum selesai, masih jauh. Tapi kalau rutin malam saya mau sampaikan firman Tuhan, mungkin per tema. Ya, tema itu nanti bentuk suatu pengajaran. Ya, oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan supaya kita makin dalam, supaya kita makin kayak seperti pisau, makin diasah, makin kita tajam, makin lebih dalam, sehingga kita tidak terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin membuat kita bimbang, kacau balau, ajaran-ajaran palsu bisa terjadi. Ya, coba nih, sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Kita baca surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 sampai 19, yaitu dengan tema antikristus. Dan ternyata antikristus itu dari tempo hari sudah ada. Salah satu sampai detik ini ada terus. Berarti kalau ada terus, ini kata firman Tuhan, berarti sini menjelang kedatangan Tuhan. Waktu tidak terasa sudah. 2000 tahun yang lalu, ya. Siapa antikristus yang pertama? Yudas Iskariot. Antikristus gampang saja logikanya kita. Antikristus berarti anti Tuhan Yesus. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia berlawanan dengan firman Tuhan. Salah satu contoh, Yudas Iskariot, dia antikristus. Antikristus pertama kali siapa saudara? Lucifer, iblis setan itu. Sampai detik ini dia mempengaruhi manusia-manusia. Salah satunya Yudas Iskariot. Termasuk banyak anak Tuhan saat ini yang murtad saudara. Kalau namanya murtad sampai akhirnya ya. Kalau sampai awal murtad terus bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, nah dia bisa dipulihkan lagi, dia tidak disebut antikristus. Yang disebut antikristus, dia sampai akhir dia tidak percaya kepada Kristus dan murtad. Kalau sampai murtad itu saudara, seperti di dalam Matius pasal 24, saya mau baca ya. Matius 24 ayat 10, itu nanti terjadi. Betul-betul banyak orang Kristen murtad, tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus. Seperti di dalam Matius 24 ayat 10 dikatakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, jadi orang Kristen sendiri banyak nanti kalau tidak sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus, dia akan murtad, dia mengkhianati Kristen, mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, itu tidak bisa masuk surga, saudara. Karena apa? Dia berarti sudah menyangkal seperti Yudas Iskariot. Karena Tuhan berkata, barang siapa menyangkal, ya sudah tidak setia berarti kan. Ya, berarti kalau tidak setia tidak bisa. Karena di ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Kalau bertahan, berarti logikanya kalau tidak bertahan, dia murtad, dia tinggalkan Tuhan Yesus. Ya sudah. Dan Tuhan berkata ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 9 sebagai terakhir, ya karena dibicara antikristus, berarti kalau antikristus dia tidak punya Roh Kudus, tidak memiliki Roh Kristus. Kalau tidak memiliki Roh Kristus, berarti bukan milik Kristus. Coba ini, Rom 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau dalam hidup seseorang tidak memiliki Roh Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan Yesus, berarti hidupnya menurut daging, hidupnya menurut iblis, maka dikatakan berarti tidak ada Roh Allah, tidak ada Roh Kristus. Kalau tidak ada Roh Kristus, berarti dia antikristus, berarti bukan milik Kristus. Kalau bukan milik Kristus, berarti mohon maaf, milik iblis. Kalau milik iblis, ya sudah maut, neraka buat selama-lamanya. Oleh itu mari melalui firman-firman yang kita dengar tiap hari, baik dari saya maupun tiap hari dari berbagai macam hamba-Mu Tuhan, Bapak Ibu bebas dengarkan firman Tuhan. Yang penting firman Tuhan akan membangun diri kita, akan mempertajam iman kita,
akan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan, bukan makin hari makin jauh dari Tuhan, makin hari makin cinta dunia. Itu salah, itu ajaran sesat. Tapi kita makin hari makin cinta Tuhan, rohani kita makin mantap, menjadi anak Tuhan yang militan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga nanti kelak, kata firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 4, ada nama Yesus di dahi kita. Dan itu nanti saudara akan masuk di dalam bilangan orang kudus. Firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 4 dikatakan, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dahi kita, di hati kita ada nama Yesus. Nama Yesus yang terukir. Sehingga kita nanti kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Dan Tuhan kan memberkati. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita semua diberkati. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Rumah tangga diberkati, pekerjaan bisnis diberkati, pelayan diberkati, apa yang semua dikerjakan berkat rohani, berkat jasmani, dan makin hari kita makin kental dengan Tuhan. Hati kita makin melekat dengan Tuhan, sebab hanya Dia Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa-Ku. Amin, haleluya. Yesus berkata, Yesus jalan, Yesus sumber kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tiada seorang sampai ke Bapa tanpa Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan mendidik engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Selamat berbaring istirahat tidur. Tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, makin kita tingkatkan kehidupan keakraban kita dengan Yesus, supaya Yesus akan membawa langkah hidup kita kepada suatu jalan satu-satunya yang membawa kepada suatu kebenaran dan kehidupan kekal di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.